Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bertemu lagi dengan Bu Ria. Kita akan belajar tentang matematika tema 6, subtema 1 dan subtema 2. Yang akan kita pelajari pagi ini tentang yang pertama satuan waktu, yang kedua mengubah satuan waktu, yang ketiga menghitung lama waktu, yang keempat dapat membaca tanda waktu, dan yang terakhir dapat menuliskan satuan waktu jam dan menit. Satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Contohnya, misalkan Aisyah dan teman-temannya ingin mengetahui banyaknya hari pada setiap bulan. Aisyah mencoba mengambil kalender yang ada di kelasnya. Mereka mencoba menghitung ada berapa hari di setiap bulannya. Satuan waktu, pada bulan Januari ada 31 hari, Februari 28 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Khusus di bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29. Mengubah satuan waktu atau konversi satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu atau lebih. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalian harus ingat ya anak-anak. Perhatikan contoh operasi hitung tentang satuan waktu berikut ini. Contoh yang pertama, 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Cara mencarinya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sehingga 2 tahun sama dengan 2 kali 12 bulan, sama dengan 24 bulan. Contoh berikutnya, 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Jawabnya, 1 minggu ada 7 hari. Jadi 3 minggu sama dengan 3 kali 7 hari, sama dengan 21 hari. Contoh selanjutnya, 4 tahun sama dengan titik-titik bulan. Cara menyelesaikannya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 4 tahun sama dengan 4 kali 12 bulan, sama dengan 48 bulan. Contoh selanjutnya, 5 minggu sama dengan titik-titik hari. Jawabnya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi 5 minggu sama dengan 5 kali 7 hari sama dengan 35 hari. Untuk konversi satuan waktu, Januari itu ada 31 hari. Jadi kita lihat di situ, 31 hari itu terdiri dari 28 hari ditambah 3 hari. Sama dengan 4 minggu ditambah 3 hari. Jadi bulan Januari ada 4 minggu 3 hari. Untuk yang kedua, bulan Maret. Bulan Maret ada 31 hari. Jadi ada 4 minggu 3 hari. Yang ketiga, bulan Juni. Bulan Juni ada 30 hari. Cara mencarinya 30 hari sama dengan kita lihat yang mendekati 30 hari adalah 28 hari. Jadi 30 hari sama dengan 28 hari ditambah 2 hari. Sama dengan 4 minggu ditambah 2 hari. Untuk bulan September sama dengan 30 hari.
Jadi bulan September ada 4 minggu 2 hari. Untuk bulan Desember ada 31 hari. Jadi bulan Desember ada 4 minggu 3 hari. Mengenal satuan waktu, jam, menit, dan detik. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Selanjutnya kita akan belajar satuan waktu yang lain, yaitu jam, menit, dan detik. Contoh alat ukur yang menggunakan jam, menit, dan detik adalah jam. Jam ada dua jenis, yaitu jam analog dan jam digital. Pada jam analog terdapat dua jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan waktu menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan waktu jam. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, Aisyah melihat jam dinding. Aisyah bertanya pada ibunya, "Ibu, pukul berapakah sekarang?" Ibu menjawab, "Sekarang pukul 11." Digambarkan pada jam pukul 11 itu jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Jadi jam di samping menunjukkan pukul 11. Selanjutnya, 15 menit kemudian Aisyah makan siang. Berarti Aisyah makan siang pukul 11 lebih 15 menit. Digambarkan pada jam, jarum pendek di angka 11 lebih sedikit, jarum panjang di angka 3. Jam di samping menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Bisa ditulis 11.15. 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 12 ke 2 itu 10 menit. Jadi 12 ke 3 15 menit. Setiap satu langkah itu bernilai 5 menit. Contoh berikutnya. Jam yang pertama menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Bisa ditulis dengan 18 lebih 10 menit. Yang kedua, jam tersebut menunjukkan waktu 12 lebih 45 menit. Selanjutnya, jam tersebut menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit. Biasa juga ditulis menjadi 21.30. Yang terakhir, jam tersebut menunjukkan waktu 7 lebih 55 menit. Sistem 24 jam, standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam sampai tengah malam dan dibagi menjadi 24 jam. Jam 1 siang biasa cara menghitungnya 12 ditambah 1 jam. Jadi jam 1 siang bisa juga disebut pukul 13. Jam 6 sore 12 ditambah 6 jam. Bisa ditulis menjadi pukul 18.00. Perhatikan contoh berikut. Pukul 16 sama dengan pukul 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Jadi pukul 16 sama dengan pukul 4 sore. Pukul 22 sama dengan pukul titik-titik malam. 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Jadi pukul 22 sama dengan pukul 10 malam. Pukul 24 sama dengan pukul titik-titik malam. 24.00 dikurangi 12.00 sama dengan 12. Jadi pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Pukul 7 malam apabila ditulis dengan angka adalah 12 ditambah 6 jam sama dengan 18. Jadi pukul 7 malam bisa ditulis dengan angka 18.00. Pukul 11 malam apabila ditulis dengan angka menjadi 12 ditambah 9 jam sama dengan 21. Jadi pukul 11 malam apabila ditulis dengan angka menjadi pukul 21.00. Sekarang kita akan belajar tentang lamanya waktu kegiatan.
Contoh yang pertama, Aisyah mulai belajar di sekolah dari pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lama Aisyah belajar titik-titik jam. Cara menghitungnya, kita hitung lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya pukul 12 dikurangi waktu mulai pukul 7. Jadi Aisyah belajar selama 5 jam. Contoh berikutnya, dalam satu minggu Aisyah sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Berapa hari Aisyah masuk sekolah dalam satu minggu? Lamanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi Aisyah belajar selama 5 hari dalam satu minggu. Contoh berikutnya, Aisyah berlatih renang pada hari Minggu. Latihan dimulai pukul 9 sampai pukul 10.30. Berapa lama Aisyah berlatih renang? Cara mengerjakannya, lama latihan sama dengan selesai latihan dikurangi mulai latihan. Jadi selesai latihan pukul 10.30 dikurangi pukul 9. Jadi lama Aisyah latihan renang adalah 1 jam 30 menit. Contoh selanjutnya, Aisyah berangkat ke sekolah pukul 6 lebih 10 menit dan sampai di sekolah pukul 6 lebih 30 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan Aisyah untuk sampai di sekolah? Cara mengerjakannya, lama waktu sama dengan waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Waktu sampai pukul 6.30 dikurangi pukul 6 lebih 10. Jadi, lama waktu yang ditempuh Aisyah untuk tiba di sekolah selama 20 menit. Bu Siti pergi ke pasar. Bu Siti akan membeli bahan untuk memasak. Bu Siti berangkat dari rumah pukul 8.30 menit. Setelah 45 menit, Bu Siti selesai berbelanja. Pukul berapa Bu Siti pulang dari pasar? Cara mengerjakannya, pukul 8.30 ditambah 45 menit. Jangan lupa cara bersusun ke bawah harus disesuaikan. Jam sendiri dan menit sendiri. Pukul 8 lebih 75 menit. Itu artinya sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Pukul 8 ditambah 75 menit dijadikan menjadi 60 menit ditambah 15 menit. 60 menit itu 1 jam. Sehingga pukul 8 ditambah 1 jam tambah 15 menit. Hasilnya pukul 9 lebih 15 menit. Jadi Bu Siti pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Anak-anak, sekarang belajar kita sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugas hari ini. Yang pertama, kerjakan buku tematik tema 6 halaman 44 nomor 1 sampai 10. Yang kedua, kerjakan buku tematik tema 6 halaman 94. Kalian tulis di buku tulis dan dikumpulkan, dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anakku. Sekian dari Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.